Ini cerita seramku, pengalaman mistis yang kakakku alami bersama ayahku. Kejadian ini terjadi di tahun 90-an. Kala itu, usia kakakku 12 tahun. Bersama ayahku, kakak pergi untuk mencari belut. Dalam bahasaku, mengobor belut namanya. Oh iya, sebelumnya desaku ini letaknya cukup jauh dari perkotaan. Bahkan, untuk menuju ke kota saja, jaraknya cukup jauh dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Di desaku ini, mayoritas masyarakatnya adalah seorang petani. Jadi tak heran jika musim tanam padi tiba, para petani berbondong-bondong menanam padi di sawah mereka. Dan biasanya, masa tanam dibarengi banyak sekali belut di persawahan. Ya maklum saja, di desaku masih cukup asri dan terjaga kondisi alamnya. Jadi, tidak begitu sulit untuk mendapatkan belut. Kejadian ini bermula ketika ayahku mengajak kakakku untuk mencari belut di malam hari. Karena belut termasuk hewan nokturnal atau hewan yang aktif pada malam hari, jadi jika di malam hari tidak begitu sulit untuk mencarinya. Le, mengko wengi arep melu pora golek belut nang sawah? Tanya bapakku dalam bahasa Indonesia, berarti nanti malam mau ikut nyari belut atau tidak? Lah, aku tipak, mau ono ulo, apa meneh ono demit. Jawab kakak sambil mencari alasan agar tidak ikut. Karena jujur saja, kakakku takut dan tidak berani karena banyak cerita seram yang ada di dusunku. Tetapi bapak tetap memaksanya untuk ikut mencari belut nanti malam di persawahan. Malam pun tiba. Setelah sholat isya, bapakku mempersiapkan peralatan untuk mencari belut. Setelah mempersiapkan semuanya, akhirnya mereka berangkat berbekal penerangan berupa oncor, ember untuk menampung belut tangkapan dan sebuah arit. Kakakku dan bapak berangkat menembus gelap dan dinginnya malam. Mereka berdua menyusuri perkarangan yang tak jauh dari desaku yang banyak ditumbuhi pohon jati. Dan setelah beberapa menit mereka berjalan, terjadi keanehan. Benar saja, tumben sekali tidak ada seorang pun di persawahan selain mereka berdua. Tanpa menghiraukan keadaan sekitar, dengan penerangan seadanya, bapak dengan cekatan menangkap belut satu persatu. Kakakku yang hanya bisa berdiri di pemantang sawah, sembari memegangi ember berisi tangkapan bapak. Kakak mulai merasa ketakutan. "Pak, ojo aduh toh pak," sahut kakak kepada bapak. Tetapi dengan tenang bapakku berkata, "Iyo le, tenang wae." Merinding bercampur takut yang kakakku rasakan sepanjang malam. Dan tak terasa, tanpa mereka pedulikan waktu, ternyata malam sudah cukup larut. Dan setelah tangkapan sudah cukup banyak, kakak berkata kepada bapak, "Pak, ayo mulai pak, wis wengi, aku wis gak betah ki." "Iyo le, iyo, wis mayu mulai." Mereka pun bergegas untuk pulang. Tapi sebelum mereka pulang, karena badan mereka cukup kotor, kakak dan bapak memutuskan untuk bersih-bersih di sungai kecil di dekat persawahan. Sesampainya mereka di aliran sungai, mereka pun bersih-bersih dan sesegera mungkin pulang karena malam semakin larut. Selesai membersihkan diri, mereka pun melanjutkan perjalanan untuk pulang, melewati alas jati sebagai akses untuk pulang. Dan kejadian aneh pun terjadi. Kakak dan bapak mendengar suara jeritan yang sangat keras seperti tangisan kesedihan. Karena kakak ketakutan, kakak langsung memeluk bapak. "Suara opo iku pak?" tanya kakak. "Wes ndonga wae." Bapak hanya berkata demikian. Kakakku tak hentinya berdoa dalam hati, dan bapakku entah mengapa tiba-tiba berkata, "Le, mengko nek kowe wedi, ojo buka moto. Menengo, ndonga, ojo ndelok memburi yo le." Dalam bahasa Indonesia artinya, nanti kalau kamu takut, jangan bukan mata. Lebih baik diam dan berdoa. Jangan menengok ke belakang. Kakak hanya bisa terdiam, memejamkan mata, dan bapakku menggendongnya. Dalam gendongannya,
Ia mendengar seperti banyak orang yang berjalan diiringi suara tangisan yang menjerit-jerit seperti halnya orang yang berduka cita. Bapakku terus berjalan dan menggendongnya. Tiba-tiba suara-suara itu semakin mendekat. Dia semakin ketakutan tak karuan. Dia menutup mata, berharap mereka segera sampai di rumah. Tiba-tiba bapak berhenti dan membaca doa yang tidak begitu keras, tapi kakakku betul-betul mendengarnya. Suara-suara itu semakin dekat, dan benar saja, dia yang saat itu dalam keadaan ketakutan ingin menangis, tetapi bapak berkata jangan menangis. Kala itu suasana sepi berubah seperti sangat ramai. Banyak sekali gemuruh orang berjalan dengan suara tangisan. Karena penasaran, ia putuskan untuk sedikit melihat, dan betapa terkejutnya. Ia melihat rombongan orang memakai serba putih, seperti sedang membawa keranda orang mati. Kakakku semakin erat memeluk gendongan bapak, dan tak lama suara-suara itu pun lenyap, dan bapak melanjutkan perjalanan. Tak lama mereka pun sampai, dan mereka kaget ketika sampai di rumah. Ibu dan aku sudah menunggu dengan perasaan penuh khawatir. Tiba-tiba ibu memeluk mereka. "Ono apa, Bu?" Bapakku bertanya. "Ya Allah, Pak, golek welu sing golek, tapi kok yo ora ngerti wayah, Pak. Mosok nembek mulih." Bapak pun berkata, "Loh, aku mau sedih loh, Bu." "Sedih lo piye? Lah iki wis esok, Pak." Kakak dan bapak kaget bukan main. Betapa tidak, ternyata mereka mencari belut lebih dari 1 malam. Setelah menenangkan diri dan pagi pun tiba, bapak menceritakan semua kejadian yang mereka alami. Dan ibuku pun terkejut bukan main. Ibuku menambahkan bahwa dia meminta beberapa warga untuk mencari mereka. Namun, mereka tidak menemukannya. Ibuku sangat bersyukur mereka bisa pulang dengan selamat. Tapi sampai saat ini, mereka masih belum tahu dan mengerti kemana mereka malam itu. Terima kasih, semoga ada hikmah yang bisa kalian ambil dari ceritaku ini.